Kejaksaan Agung RI menetapkan politikus PDIP, Ismail Thomas sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen perizinan tambang PT Sendawar Jaya. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI itu dijerat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ismail diduga melakukan pemalsuan dokumen terkait perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan persidangan. Sehingga ia ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Salemba Cabang Kejagung. Tugas dan mitra kerja Komisi I DPR RI. Komisi I DPR RI merupakan satu dari 11 komisi di DPR RI yang diterbitkan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 22 Oktober tahun 2019. Sementara itu, tugas Komisi I meliputi pengawasan dan penelitian terhadap kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan Indonesia. Serta bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan komisi lain, Komisi I juga bertugas dalam legislasi atau pembentukan undang-undang. Dirangkum dari dpr.go.id, Komisi I sendiri bertugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI. Selanjutnya, Komisi I bertanggung jawab atas penyusunan RAPBN yang meliputi rencana kerja pemerintah serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga. Lalu mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, BPK, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi I akan mengadakan rapat kerja, raker, dengan pemerintah yang menjadi mitra kerjanya. Serta melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah, rapat dengar pendapat, dengan pejabat pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi I DPR RI. Selanjutnya, Komisi I juga mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat dan organisasi masyarakat. Begitu juga dengan lembaga swadaya masyarakat, kalangan swasta, pakar, dan akademisi, baik atas permintaan Komisi I maupun pihak terkait. Tak hanya itu, Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat kerja gabungan dengan komisi lainnya. Termasuk kunjungan kerja dalam negeri maupun luar negeri dalam kegiatan bilateral, regional, dan multilateral. Di akhir masa keanggotaan, Komisi I wajib membuat laporan kinerja. Kemudian menyusun rencana kerja dan anggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. Terakhir, Komisi I akan menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan anggota terhadap aspirasi ataupun hasil keputusan dalam rapat paripurna DPR. Terlepas dari itu, Komisi I DPR RI juga memberikan pertimbangan kepada mitra kerjanya, sekaligus diplomatik serta calon dubes negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia. Mitra kerja Komisi I DPR, berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 Oktober tahun 2019, berikut mitra kerja Komisi I DPR RI. 1. Kementerian Pertahanan Kemhan. 2. Kementerian Luar Negeri Kemlu. 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo. 4. Panglima TNI, Mabes TNI AD, AL, dan AU. 5. Badan Intelijen Negara, BIN. 6. Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN. 7. Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas. 8. Badan Keamanan Laut, Bakamla. 9. Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas. 10. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPRRI. 11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, LPPTVRI. 12. Dewan Pers. 13. Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, Pusat. 14. Komisi Informasi Pusat, KI Pusat. 15. Lembaga Sensor Film, LSF. 16. Perum LKBN Antara. Kasus izin tambang batu bara PT Sendawar Jaya memasuki babak baru. Nama Ketua DPRD Kutai Barat Ridway ikut terseret dalam kasus yang menjerat Ismail Thomas oleh Kejagung. Ridway tercatat sebagai komisaris di PT Sendawar Jaya. Menanggapi hal itu, Ridway secara gamblang menyampaikan bahwa dirinya tak mengetahui telah dicatut sebagai petinggi direksi perusahaan. Ia kaget, justru baru tahu saat dipanggil Kejaksaan Agung waktu diperiksa, ucap politikus PDI Perjuangan ini kepada awak media kemarin.
Memang ada nama saya sebagai komisaris. Di situ saya merasa kok sejak kapan, saya punya nama masuk dalam pengurus komisaris PT Sendawar Jaya, ujarnya. Menurut Ridway, namanya masuk sebagai komisaris PT Sendawar Jaya sejak 2009, atau setahun setelah perusahaan itu diklaim mendapat izin dari Pemkab Kubar untuk eksplorasi batu bara. Yang saya bingung dalam akta notaris ada nama. Waktu saya ditanya Kejagung, ya saya tetap pada pernyataan bahwa saya baru tahu ada nama saya setelah kasus ini mencuat, ucapnya. Sejauh ini dirinya belum mengambil sikap atas hal tersebut. Misalnya langkah hukum untuk memperkarakan orang-orang yang mencatut namanya. Kalau sudah inkrah ya kita mulai berpikir menempuh langkah hukum karena ini menyangkut nama baik, ujarnya. Di samping itu, ia juga bersimpati dan prihatin atas kasus yang menjerat seniornya di Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu. Kita tidak menyangka dan sangat prihatin kasus ini bisa ada tersangka sekelas Pak Thomas. Tapi kita kembalikan ke proses hukum bahwa memang ada persoalan besar di situ, katanya. Diketahui sebelumnya, anggota Komisi DPR RI Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen perizinan tambang PT Sendawar Jaya untuk kepentingan sebuah perkara. Mantan Bupati 2 periode yang juga tokoh penting di Kubar itu, kini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Adapun PT Sendawar Jaya sempat menggugat Kejaksaan Agung atas penyitaan lahan tambang batu bara seluas 5.350 hektare di Kubar. Lahan tersebut merupakan bagian dari aset milik terpidana kasus korupsi asuransi PT Jiwasraya, Heru Hidayat yang dikelola PT Gunung Bara Utama GBU, anak perusahaan PT Trada Alam Minerba. Namun, diklaim milik PT Sendawar Jaya sesuai izin mantan Bupati Kubar Ismail Thomas pada 2008 silam. Gugatan PT Sendawar Jaya itu diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan mereka sebagai pemilik yang sah. Bahkan Kejagung dan PT GBU diminta mengembalikan lahan tambang ke PT Sendawar Jaya. Namun, PT GBU dan Kejagung mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Keputusannya membatalkan putusan PN Jakarta Selatan karena dinilai tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Kejagung menemukan dokumen palsu yang diduga dibuat Ismail Thomas untuk proses gugatan pada 2021. Atas perbuatannya, Ismail Thomas disangkakan dengan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya sedang melakukan pemecatan terhadap anggota DPR fraksi PDIP Ismail Thomas yang terjerat kasus korupsi izin tambang. Sudah berproses, kata Hasto saat ditemui di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023. Namun, Hasto tak berkomentar banyak untuk menjelaskan detail tanggal pemecatan terhadap Ismail Thomas. Ia mengatakan, tanggal resmi pemecatan akan diketahui saat surat pergantian antar waktu (PAUD) diberikan ke DPR. Tanggal resminya adalah pada saat dikirimkan ke DPR untuk pergantian antar waktu, ujar Hasto. Ada pertanyaan? Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan satu perkara. Dokumennya apa aja, Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan.
Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT saya menyebutnya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan